This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Di dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat, matanya tidak lamur, ya, meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya, dia sambut mertuanya, lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dia lakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita?
Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau tidak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran kepada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya, kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati, saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya sukacita saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring saudara. Beliau sudah enggak ada, tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin.
Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang jumpa dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah online kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah rindu untuk ibadah secara onsite, kita akan segera memulai ibadah onsite pada awal April. Oke, jadi Bapak Ibu, awal April nanti kita akan sudah memulai ibadah onsite di RCC Novotel.
untuk bisa ibadah ini, untuk bisa menghadiri ibadah onsite, Bapak Ibu harus daftar. Nanti hari Selasa ini, saya akan bagikan link untuk mendaftar ibadah onsite. Dapatkan ke gembala-gembala KM, ya. Harus daftar, karena kita batasi setiap kali ibadah. Sekali ibadah kita batasi 30 orang. Nah, pilih jamnya, jam 9 pagi atau jam 11 siang. Hanya 2 pilihan ibadah, jam 9 pagi dan jam 11 siang. Kalau Bapak Ibu nanti klik jam 9 pagi ternyata sudah tidak bisa diklik, tidak ada pilihan jam 9 pagi, itu artinya jam 9 pagi sudah penuh. Pilih yang jam 11. Oke. Nah, setiap kali ibadah kita akan ketat menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari depan harus cuci tangan dulu, terus dites suhu badannya oleh security hotel, kemudian masuk ada hand sanitizer, lalu di dalamnya kursinya sudah diatur sedemikian rupa, berjarak aman, supaya kita ibadah dengan rasa nyaman. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, mulai minggu pertama bulan April kita akan segera memulai ibadah onsite kita. Antusias! Tapi harus daftar dan dibatasi setiap kali ibadah hanya 30 orang. Ibadah kita jam 9 pagi dan jam 11 siang. Oke? Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang ber-KK, mulai minggu ini sudah bisa onsite. Tapi syaratnya harus sepakat dulu ya. Semua anggota KK sepakat onsite, nah baru onsite dari rumah ke rumah ya. Tapi kalau belum sepakat ya online dulu melalui Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu gembala-gembala KK yang butuh link Zoom, hubungi saya akan memberikan link Zoom, membuatkan link Zoom untuk Bapak Ibu ber-KK di minggu ini. Oke, itu aja pengumuman tambahannya. Kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Miliki sikap hati yang menyembah Sang Raja, karena saya percaya Tuhan juga hadir bersama Bapak Ibu di rumah masing-masing. Oke, ikuti semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan duduk di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga. Selamat beribadah, nikmati Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah pagi hari ini. Haleluya! Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku.
kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Hanya Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah sukacita hidup kami Bapa. Hanya di dalam-Mu segala pengharapan, Kau Yesus yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Kebaikan-Mu besar, selalu baru bagi hidup kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur karena meyakini bahwa keadaan akan semakin membaik. Amin. Kita lihat grafik di Balikpapan dan secara umum Indonesia semakin baik. Baik maksudnya yang sembuh lebih banyak daripada yang terinfeksi COVID. Dan dengan masifnya pemerintah mengadakan vaksinasi, maka kita percaya, kita optimis, April kita sudah mulai bisa onsite dan tambah waktu setelah April sampai Mei, Juni, Juli akan semakin membaik. Kita doakan saja ya, pemerintah terus bekerja keras untuk pemulihan pandemi dan ekonomi di bangsa ini dan di kota ini. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari buka hati sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami mendapat kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Sebuah model ibadah yang berbeda, tapi karena kehadiran-Mu, maka ibadah saat ini walaupun di rumah, tetap menjadi bernilai, sangat mahal, semahal kehadiran-Mu Tuhan. Dan semahal firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bicara lewat hamba-Mu Tuhan, hamba pun ingin mendengarkan firman-Mu, selagi Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati yang luas mendengarkan Engkau bicara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Judulnya adalah Saya Disayang Tuhan. Wow ya. Saya sebenarnya mau kasih judul, Yes, saya disayang Tuhan. Wow, saya disayang Tuhan. Apapun ya, kita harus menyambut dengan antusias ketika kita ingat bahwa kita disayang Tuhan. Langsung kita buka Alkitab dari doa Paulus di Efesus pasal 3 ayat 18. Ini doa Paulus, Rasul Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Lihat hukum dimensi. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Jadi pertama kita memahami, yang kedua kita mengenal kasih itu. Sekalipun saking panjangnya, saking lebar dan tinggi dan dalamnya, ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini adalah doa Paulus. Dia berdoa dan pasti ini penting sehingga mendorong Paulus untuk berdoa. Dia berdoa supaya orang-orang di Efesus, termasuk kita semua, umat percaya warga kerajaan sorga, memahami dan mengenal. Kenapa sampai perlu didoakan untuk paham akan kasih Tuhan dan untuk kenal kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan itu dimensinya luar biasa, beyond and above, ya. Tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik lebar, tinggi, dalamnya,
panjangnya tidak bisa dibatasi. Ya, jadi itu menjadi doa saya sama dengan doa Paulus, termasuk untuk diri saya supaya saya memahami. Ayo katakan sama-sama, memahami. Supaya kita paham, ya sulit untuk dipahami karena ayat 19 bilang melampaui segala pengetahuan. Tapi karena Paulus bilang dia berdoa supaya kita bisa memahami, kita percaya kita bisa memahami dan tidak hanya memahami tapi mengenal kasih Tuhan. Kata mengenal menunjukkan bahwa kita tahu ketika kasih itu dinyatakan. Kita kenal kasih Tuhan sedang datang. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, keadaan yang kita alami, kita bisa kenal, saya disayang oleh Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Termasuk dalam masa-masa COVID saat ini. Nah, menarik sekali doa Paulus ini konteksnya apa sih? Konteks doa Paulus ini di Efesus pasal 3 ayat 16. Ya, tadi kan 18-19. Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Ayat 16 bilang apa? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, perhatikan ini, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa? Di dalam batinmu. Enggak di dalam otak kita, bahkan tidak di dalam emosi kita, tapi dalam batin kita, dalam hati kita. Saya juga percaya di dalam roh kita. Ya, di dalam perenungan kita akan Tuhan. Kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh roh Tuhan. Ayat 17 bilang apa? Sehingga, lihat, kita masih bicara dalam serial pelajaran iman kan? Lihat, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow, jadi rupanya judul Saya Disayang Tuhan masih berhubungan erat dengan serial iman yang kita sedang pelajari minggu-minggu ini. Bahwa oleh iman kita, kita meyakini bahwa Kristus diam di dalam kita. Dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan dalamnya itu. Dan ketika kita memahami dan mengenalnya, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Ingat pelajaran minggu lalu? Ada 3 sikap orang beriman, ya, ada 3 sikap orang beriman dan sikap yang pertama adalah apa? Meneguhkan iman dan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Meneguhkan iman, semakin teguh dalam iman dan pengharapan. Nah, ayat ini bilang masih sama ayat 16 bilang ya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, apa hubungan semuanya ini dalam rangkaian pelajaran iman dan hikmat yang kita sedang bahas hari-hari ini, termasuk di komsel-komsel di KK kita masing-masing. Saya percaya termasuk ketika saya berkaka minggu ini ya, maka judul khotbah ini, pelajaran ini menjadi diteguhkan ketika dalam diskusi kakak kemarin, salah satu adik rohani di komsel saya, dia bilang begini, bahwa dia semakin diyakini dia memilih sikap yang pertama ya. Kalau ikut komsel ya, ada pertanyaan nomor 1 kan, dari 3 sikap itu, sikap manakah yang membuat kita semakin kuat di dalam iman kita, ya, bertumbuh dalam iman kita dan hikmat. Dia bilang, keyakinan bahwa dia dicintai Tuhan. Wah, dia bilang gitu. Padahal saya sedang menimbang-nimbang akan judul ini, Saya Disayang Tuhan. Tiba-tiba dia bilang bahwa yang membuat saya bisa kuat dalam iman adalah keyakinan saya disayang Tuhan. Kalau saya disayang Tuhan sudah deh, gitu dia bilang gitu. Dia bilang gitu dan saya wow. Sebenarnya ada judul yang lain yang sedang saya siapkan. Judulnya adalah Lingkungan Iman. Ya, tentunya melanjutkan serial pelajaran kita. Tapi ketika diskusi di KK kemarin, saya dikonfirmasi bahwa judul inilah yang harus kita sharingkan sekarang. Saya Disayang Tuhan. Apa hubungannya? Keyakinan iman terbesar yang kita butuhkan, sekali lagi ya saya bilang, keyakinan iman yang terbesar yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah kesadaran kita akan betapa kita dikasihi Tuhan secara hebat. Itulah keyakinan iman. Lebih dari keyakinan bahwa kita pasti akan sembuh, akan lolos dari COVID.
ekonomi kita pulih, keyakinan apa lagi? Keyakinan akan iman kita bahwa keadaan akan kembali normal. Nah, lebih dari semua keyakinan iman itu, ada satu keyakinan iman yang lebih besar, yaitu keyakinan iman bahwa saya disayang Tuhan. Bahwa saya dicintai Tuhan. Ya. Ada 3 fakta absolut bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya tunjukin 3 fakta absolut, mutlak, bahwa kita disayang Tuhan. 1, fakta bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar sayangnya Tuhan kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi yang pertama, yang absolut bahwa Tuhan menyayangi kita, dia mengaruniakan anaknya, dia kasih anaknya. Yang tunggal, Alkitab bilang yang tunggal, artinya itu mahal. Waktu Yesus diberikan kepada kita, the one and only, ya. Cuman Yesus, cuman satu-satunya. Dan satu-satu yang terbaik itu diberikannya kepada kita. Wow, kurang apa lagi sayangnya Tuhan. Dia kasih Yesus kepada kita. Karena begitu besar sayangnya, kasih Allah pada dunia ini. Itu fakta yang tidak terbantahkan, ya. Dan itu yang membuat kita berbeda dari banyak agama. Dan itu yang membuat kita yakin bahwa kita tidak sedang beragama dalam kekristenan ini. Apa bedanya? Agama, usaha manusia cari Tuhan. Tapi kekristenan adalah usaha Tuhan mencari manusia. Wow. Agama, usaha manusia cari Tuhan. Segala cara manusia cari Tuhan. Mau pakai segala ritual, yang penting cari Tuhan. Tapi kekristenan saudara, warga kerajaan sorga, kita ini tidak hanya cari Tuhan. Kita yang dicari oleh Tuhan. Makanya saya bilang buat Bapak Ibu saudara keluarga rohaniku, kita tidak hanya berhenti dengan cuman mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan saja. Tapi ingat ini, kita harus sadar bahwa kita pun dicari oleh Tuhan. Bukan cuman kita yang cari Tuhan loh, kita dicari Tuhan. Ya, kita dicari Tuhan. Mata Tuhan selalu ada sama kita. Dalam situasi apapun, penuh air mata. Oke, kita akan baca sebentar lagi ayatnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Siapapun Anda yang dengar berita ini, dengar, hey, kita disayang oleh Tuhan. Tuhan cari kita. Bukan cuma kita cari Tuhan, Tuhan cari kita. Fakta yang kedua, yang absolut bahwa Tuhan sayang kita, adalah bahwa Yesus mau datang ke dunia dan memberikan nyawanya. Yesus mungkin saja bisa membantah, tapi dia taat kepada Bapaknya untuk datang ke muka bumi. Yesus mau, katakan mau. Ya, kalau dia tidak sayang, dia tidak mau. Yesus mau datang ke dunia dan tidak hanya mau datang, dia memberikan nyawanya. Dia nggak datang ke dunia sebagai bos, dia datang untuk memberikan hidupnya. Yang sebentar lagi kita akan peringati dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah minggu-minggu berikut, ya, semakin dekat. Itu fakta yang tak terbantahkan, absolut, mutlak. Tidak ada yang bisa lagi yang bantah. Tuhan mana, di agama manapun, nabi mana yang Tuhannya itu berkorban. Oh, thank God. Dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur kita bisa bilang, Tuhanku. Cuman dia satu-satunya yang mau mati bagi kita. Karena dia sayang sama kita. Ya, saya ingatkan ada satu ayat, Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar, oke. There is no greatest love. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sudah gak ada yang lebih besar dari itu. Dan itu yang Yesus kasih sama kita. Oke, ini semua keyakinan-keyakinan yang harus dibangun. Fakta yang ketiga adalah dia datang untuk melayani. Dia datang tidak hanya memberikan nyawanya, dia datang untuk melayani. Menunggu waktu dia menggenapi mati di kayu salib, menunggu waktu itu dia melayani kita.
Wow, itulah fakta bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah sekarang saya mau kita baca Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau COVID atau bangkrut. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Oleh karena engkau. Kenapa? Karena kita saksi kan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah sayang sama kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, jadi artinya apa ayat ini? Nah, perhatikan baik-baik. Ayat ini lagi bilang begini. Bahwa warga kerajaan sorga yang mengalami penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, COVID, kebangkrutan dan apapun, tidak berarti Anda tidak dikasihi Tuhan. Pada saat yang sama Anda mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bukan berarti Anda tidak sedang disayang oleh Tuhan. Jadi hari ini pun ketika Anda dalam pergumulan Anda, saya mau kasih kabar baik buat Anda bahwa Anda disayang oleh Tuhan sekalipun penuh dengan air mata hari-hari ini. Jangan kehilangan iman bahwa kamu disayang oleh Tuhan. Bahwa mata Tuhan senantiasa lihat kita. Jangan bilang begini, kalau saya disayang Tuhan kenapa saya mengalami seperti ini. Jangan, bangun keyakinan iman. Tuhan pasti akan datang menyatakan dirinya kepada kita. Percayalah ya. Tidak ada anak cucu orang percaya yang minta-minta roti. Saya percaya itu asal orang tersebut memegang imannya kepada Tuhan. Dia tidak malas, dia rajin, dia berusaha tapi segala usahanya mungkin tidak bekerja dengan baik. Selebihnya mari kita lihat Tuhan. Mari kita lihat Tuhan. Nah saya mau kita baca Mazmur. Nah sekarang kita bermazmur ya. Pastor Yunus akan bantu saya. Karena ternyata waktu bermazmur kemarin kita pernah bermazmur, saya kok rasa atmosfernya indah ya. Anda juga bisa interaksi membaca mazmur bersaut-sautan dengan saya. Oke, saya akan baca Mazmur 139 ayat 7, ayat 8. Saudara-saudara bersama Pak Yunus, akan dipandu Pak Yunus, Anda ikut baca juga. Supaya ritmenya sama, makanya Pak Yunus ikut membantu membaca. Dan kita akan baca terus sampai ayat 14. Saya mulai ayat 7, Mazmur 139. Karena ini kitab Mazmur, ini kitab puisi, jadi bacanya ya pakai irama ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Amin. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Amin. Jadi waktu Pak Yunus baca, Anda ikut membaca ya. Nah sekarang ayat 9 saya sendiri yang baca. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Wow. Dan tangan kananmu memegang aku. Wow. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Amin. Dan malam menjadi terang seperti siang. Amin. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So, lihat itu, ya, lihat itu, ya aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Wow, engkau ada di sana kemanapun aku pergi. Engkau menuntun aku, tangan kamu memegang aku, dan seterusnya. Lihat itu, ya. Bahkan kegelapan pun tidak menggelapkan Tuhan ya. Ada 3 manifestasi sayangnya Tuhan dari Mazmur yang barusan kita baca sama-sama tadi. Manifestasi yang pertama, Tuhan selalu ada meskipun kita merasa sendirian. Haleluya ya. Tuhan selalu ada. Begini,
Minggu lalu kita belajar kan kita perlu lingkungan iman dan kita tidak boleh sendirian kan? Betul ya? Tapi kan kenyataannya pernah enggak Anda merasa ada saat di mana saya merasa sendiri gitu? Pernah enggak sih? Oh saya pernah. Saya pernah. Sekalipun saya punya komunitas, ada masa di mana saya merasa sendirian. Ada. Dan memang setiap orang percaya rasanya harus mengalami itu. Yang pernah saya bilang kemarin namanya the test of loneliness. Ingat itu pelajaran? Ujian kesendirian. Ingat waktu itu saya bilang begini, bahkan Yesus pun ketika dia di kayu salib, dia berteriak, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabatani. Even Yesus pun mengalami loneliness ketika dia ada di kayu salib. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari ujian ini. Walaupun ya kita punya komunitas dan harus kita tidak boleh sendirian. Nah kita punya komunitas pun perhatikan ya. Tetap pada suatu titik, suatu masa kita mungkin akan mengalami loneliness. Kamu yang punya istri, punya suami. Ada masa di mana bahkan istrimu mungkin ya tidak bersama-sama dengan kita. Atau bahkan suamimu mungkin tidak bersama-sama denganmu pada masa itu. Dia ada dengan kita, tapi secara emosi kita merasa lonely, gitu ya. Nah, ingat bahwa Tuhan selalu ada meskipun kita merasa sendirian. Jangan merasa malang hari-hari ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia sayang kita. Dia sayang kita ya. Sebentar saya mau Icat akan capture sebuah video kesaksian antara Daniel Mananta dan istrinya bersama Ari Wibowo, kakak saya yang ganteng itu ya. Ari Wibowo itu kalau tidak salah dia Kilapong juga itu Icat ya. Ya, jadi Ari Wibowo dan istrinya. Nah, dengar kesaksian bagaimana istrinya dari Ari Wibowo itu cerita bahwa dia itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia jalan sendirian gitu ya. Dia punya komunitas di Kanada waktu dia sekolah, tapi ketika dia sendirian justru dia mengalami kedekatan yang spesial dengan Tuhan. Ya sama seperti kita mungkin saat teduh lah kira-kira gitu ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, manifestasi yang pertama Tuhan selalu ada. Meskipun kita merasa sendirian. Bisa enggak baca sama-sama dengan saya? Nomor 1 ini, 2, 3. Tuhan selalu ada. Meskipun kita merasa sendirian. Kan kita yang merasa. itu kan perasaanmu kan gitu ya. Tapi memang pada saat itu kan kita mungkin merasa sangat sulit ya. Tapi ingat ya, ketika kita merasa sendirian, Tuhan ada bersama kita. Karena dia sayang kita. Nomor 2, Tuhan menuntun dan memegang kita. Lihat ayat tadi, dia tidak membiarkan kita, dia tuntun kita. Tanpa kita sadari, dengar ya, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita merintis bisnis kita, berjalan dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita. Coba percaya ya, kalau kita anaknya Tuhan bergantung pada Tuhan, Tuhan akan tuntun kok, percaya itu. Dia tidak akan membawa Anda tersesat kepada orang-orang yang salah atau jalan pada kemalangan. Ingat, Tuhan tidak akan biarkan Anda masuk di jalan kemalangan. Dia akan tuntun saudara. Ketemu sama orang-orang. Masuk dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam proyek-proyek yang Tuhan tuntun. Mungkin itu bukan sesuatu yang besar. Tapi itu jadi besar karena Tuhan ada di situ. Nah itu luar biasa. Tuhan akan tuntun. Pelayanan gereja ini saya percaya dituntun Tuhan. Pelan-pelan Tuhan tuntun. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Tuhan tuntun. Sampai hari ini Ebenezer. Tuhan sudah pelihara gereja kita. Tuhan sudah tuntun kita. Percayalah tuntunan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup saudara. Dia akan selalu guide us. Dia akan selalu menolong kita, menuntun kita, ya, memegang kita. So dikasih Tuhan. Asal kita tidak hanya sadar kita mencari wajah Tuhan, tapi kita meyakini bahwa kita disayang oleh Tuhan. Yang ketiga, manifestasi yang ketiga adalah tidak ada kegelapan yang menggelapkan bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa kehilangan cara untuk tolong kita. Ya, tidak ada kegelapan yang terlalu gelap yang bisa menggelapkan Tuhan sampai Tuhan sendiri kebingungan untuk tolong kita. Tidak, Tuhan tidak pernah susah atau kebingungan tolong kita.
Mungkin saja ketika kita mengalami situasi yang tidak nyaman, ya kita percayalah pada Tuhan, Dia punya maksud yang luar biasa. Tetap pandang Tuhan. Semuanya pasti baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, kalaupun saudara tetap mengalami peristiwa yang penuh dengan air mata, itu air mata, itu nanti jatuh, dia akan jadi mutiara yang sangat mahal, yaitu air mata. Air mata anak rajan maksud saya, bukan air mata pecundang. Air mata pecundang itu begini, pakai ayat tapi perasaan kehilangan jati diri. Ya gitu ya. Tapi air mata anak raja walaupun dia menangis, dia bilang begini, saya percaya saya disayang Tuhan. Saya percaya saya ditolong Tuhan. Saya percaya saya tidak sendirian. Wow, itu sambil menangis tuh. Nah itu air mata anak raja. Tapi air mata pecundang sambil nangis, dia marah orang, dia tuduh orang. Tapi dia bilang, saya percaya Tuhan tolong saya. Tapi dia menyakiti banyak orang. Itu pecundang. Ya, quiet, keep calm. Kalau sudah mengalami pergumulan berat, saya mau kasih tahu sekarang sebagai hamba Tuhan. Keep calm and quiet. Jangan kebanyakan ngomong. Jangan ribut di Facebook, jangan juga ghosting. Itu ghosting ya, lagi rame ya. Jangan menghilang tiba-tiba enggak tahu di mana juntrungannya. Gitu ya. Jadi maksud saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Anda mengalami pergumulan yang berat, perhatikan baik-baik. Quiet, keep calm, diam seperti Yesus. Jangan buat banyak kerusakan, jangan tambah-tambah musuh, jangan nilai orang, jangan hakimi orang. Tuhan kan sudah sayang kita. Coba belajar untuk menyayangi orang. Tuhan sayang kita itu luar biasa ya. Kita yang kita yang keras kepala, yang tidak mau diatur, yang kadang-kadang suka maunya kita disayang Tuhan. Lihat itu. Makanya juga biarlah kita demikian kepada orang lain. Oke, itu masuk pada 3 keyakinan yang terakhir. Saya tutup dengan 3 keyakinan bahwa kita disayang oleh Tuhan. Dari pihak kita, yang pertama, kita percaya Tuhan akan menyediakan. Amin. Percayalah Tuhan punya dunia ini. Dia Bapa kita. Dia akan menyediakan. Ya, taruh iman kepada Tuhan. Bukan Anda malas, Anda tetap punya usaha, tapi dalam usaha Anda kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, ya, bukan kekuatan kita. Tuhan akan menyediakan. Tuhan provide, Tuhan akan menyediakan. Saya harap diberkati dengan kesaksian setelah ini. Bagaimana Inge, istri dari Ari Wibowo berkata bahwa suaminya di masa pandemi tidak bisa syuting, tidak bisa karena nggak mau, karena menjaga prokes. Karena Ari Wibowo bilang begini, ngapain juga cari kerja tapi kehilangan nyawa gitu kan. Mendingan aku nggak usah kerja dulu supaya aku membawa kehidupan buat keluargaku di rumah. Kehidupan dalam pengertian kesehatan, bukan kehidupan bawa uang tapi bawa penyakit. Nah itu katanya Ari Wibowo ya kira-kira. Nah istrinya bilang begini, saya percaya Tuhan akan provide, dan dia bersaksi Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mungkin tidak semua yang mereka mau diberikan Tuhan, tapi yang mereka butuhkan diberikan oleh Tuhan. Ya, nomor 2, tidak ada yang di luar kendali bagi kita yang percaya. Tidak ada yang di luar kendali. God is in control. Tuhan ada dalam Tuhan mengendalikan. Tuhan yang mengatur semuanya. Jangan berpikir semua di luar kendali. Kalau saudara menghadapi masalah pergumulan dalam bisnis usaha Anda hari-hari ini, percayalah God is in control. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan ada di sana, Tuhan sayang sama kita. Mungkin Tuhan mau kita memperbaiki beberapa hal, ya makanya dengar Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita mengevaluasi, ya. Mungkin sambil Tuhan menuntun, nah kan Tuhan menuntun. Tuhan mau yang ini dirubah nak, yang ini jangan, harusnya begini. Dan terus Tuhan menuntun, kita mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya pada ujungnya kita akan melihat, kita akan baik-baik saja dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menyediakan semuanya. Taruh iman kepada Tuhan. Dan percayalah dengan iman yang besar ini, saya disayang oleh Tuhan. Yang ketiga, Dia sangat mengasihi kita. Cukup hal ini memberikan kita pijakan untuk mengasihi orang lain juga. Saya bilang kepada keluarga besarku, Rock Balikpapan, sudah tidak usah tuduh-tuduh orang, tidak usah saling menghakimi. Tuhan tidak pernah mengangkat seorang hakim pun. Dia sendiri adalah hakimnya. Mari, saudara dikasih Tuhan, kita baku-baku sayang, ya. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai keluarga, mari kita support, ya. Mari kita doakan.
Ingat, kita sudah disayang Tuhan. Dengan segala kegagalan kita, dengan segala keterbatasan kita, kita disayang Tuhan. Tuhan kasih kesempatan pada kita. Saya yakin kok sementara firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus akan kasih tahu siapa saudara. Tapi dalam keadaan yang lemah pun, saudara yang terbatas, saudara yang sedang bertumbuh, yang belum sempurna banget, Tuhan tetap sayang sama kita. Ya, kita yang mengingkari janji kita yang kadang-kadang kepala batu sama Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Lihat ya, bahkan Tuhan sayang kita ketika kita masih berdosa. Lagi ya saya bilang, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah sayang sama kita. There is no condition, tidak ada syarat sama sekali. Dia kasih kita karena dia mau mengasihi kita. Bukan karena ada kredit di kita, bukan karena ada yang positif di kita, bukan karena ada yang baik di kita. Kebaikan manusia seperti kain kotor, seperti daun kering. Oh, tidak ada yang baik dari kita, nggak ada baik-baiknya. Kita disayang Tuhan karena Tuhan mau sayang sama kita. Tidak ada syarat apapun. Nah, kiranya ini cukup menjadi pijakan buat kita. Untuk kita melepaskan pengampunan, untuk kita sayang orang lain yang kadang-kadang bikin jengkel kita. Sama kadang-kadang kita bikin jengkel Tuhan mungkin. Tapi Tuhan sayang sama kita. Haleluya. Mari saudara, bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Sayangin orang-orang sekitar saudara. Walaupun mungkin sudah nggak layak. Sama seperti kita kadang-kadang sudah nggak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita by His grace, by His mercy. Ya. Dan dengan demikian kita bertumbuh dengan pertumbuhan yang benar. Bukan karena rasa takut, tapi karena kita sudah dikasih oleh Tuhan. Ada ayat bilang begini, demikianlah kita mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Berarti kita menjadi manusia yang baru di masa yang spesial ini. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan kesaksian dari Daniel Mananta dan istrinya bersama Ari Wibowo dan istrinya. Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Gue ngerasa kayak even di zaman pandemi ini Viola lebih percaya Tuhan akan menyediakan as a provider gitu. Dan sure enough gitu kan, gue juga kayaknya gue sebagai seseorang provider in the family sering banget lupa kalau misalnya the true provider is actually him. Yes. Ya kan, Yes. jadi That's true. gue sering gak bisa tidur juga, semakin stres juga dan lain-lain. Tapi Viola a lot of times yang ngingetin gue gitu kayak no, it's okay. God is like taking care of us. It's good. Dan gue sendiri akhirnya ya fokus bikin channel YouTube ini gitu. Daniel Tetangga Kamu, di mana gue benar-benar fokusnya udah just talking about spiritual stuff. And sure enough, seek first the kingdom of God and everything else will be added unto you. Dan gue ngerasa itu yang ini banget sih, kayak that's the testimony in 2020 sih buat kita gitu. Tapi kalau misalnya dari lu sendiri gimana? Lu sempet khawatir gak? Oh man, Ari gak sinetron lagi sama berapa bulan, pemasukan dari mana dan lain-lain gitu. Khawatir enggak sama sekali. Sama sekali enggak? Karena itu aku tahu my faith itu ya bahwa dia bakalan provide. Karena aku tahu dia sayang banget sama aku. Ya. Dan aku tahu dia sayang banget sama Ari, sama anak-anak. Pasti provide. Like dia yang punya bumi, yang punya this universe gak mungkin tinggal diem. Pasti kalau dia dapat aja, ada aja pasti pintu yang dibuka. Ya. Mungkin secara manusia kayaknya impossible gitu. Kayak Ari gak syuting, decided untuk gak syuting dulu karena takut pandemi segala gitu. Tapi kita survive gitu loh, dan it's good. Saat-saat ini kayak kita kan lagi dites lah istilahnya, jadi waktunya kita untuk ngebuktiin bahwa Tuhan kita ya He'll provide, dan dia sayang kita, pasti oke-oke aja. How do you feel about that? Untung kan punya istri kayak gini. Coba kalau bilang, ini kok tas Hermes aku belum punya, yang ini ada keluaran model baru. Terima kasih buat Gimana Hermes yang nanti sudah ya? memberi. Oke, sudah kan? Nah, luar biasa. Nah, saudara bisa nonton video lengkapnya. Sebenarnya video lengkapnya itu luar biasa sih, tapi karena durasi saya cuma ambil 2-3 menit saja. Tapi Anda bisa lanjutkan di YouTube-nya Daniel Mananta.
Dan sudah bisa nonton kesaksiannya, luar biasa. Wow ya, kita disayang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau membangkitkan keyakinan iman kami yang terbesar ini. Yaitu kami percaya kami disayang Tuhan. Kami percaya Engkau akan datang pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami. Sembari kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan dalam melakukan bisnis, usaha, profesi kami. Kami berjanji kami tidak mau malas. Kami mau terus melangkah dan melangkah sebisa kami melakukannya. By your grace, by your guidance ya Tuhan. Kami akan melihat, kami akan tidak tersesat jalan. Oleh karena Engkau sendiri yang memegang tangan kami. Engkau menuntun kami Tuhan secara sempurna dan ajaib. Dan kami bersyukur, kami akan mulai melangkah setelah firman Tuhan ini, setelah ibadah ini. Dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang luar biasa, dengan mental yang luar biasa. Untuk memandang kehidupan kami dalam masa-masa spesial ini, kami lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, kami disayang oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya kami disayang Tuhan. Dan karena begitu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami hidup hari ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur dikuduskan, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat cawan di tangan kanan, tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan-Mu. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Darah yang mahal, darah yang menebus setiap dosa-dosa kita. Bahkan darah itu menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Minum dengan ucapan syukur, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu, untuk karya salib-Mu, pengorbanan-Mu. Luar biasa. Kami semakin yakin kami sangat disayang Tuhan. Dan kami percaya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi kami, orang-orang yang benar, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dilayakkan, dan menerima kasih karunia yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat tangan untuk bangsa kami, Indonesia, untuk Kalimantan Timur, untuk Balikpapan. Kami katakan shalom. Kami percaya pemulihan akan segera terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, Balikpapan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Pak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri, gubernur-gubernur,
wali kota, bupati, bahkan sampai ke camat-camat. Semua mereka bekerja dengan giat dan mereka bekerja bersinergi dengan aparat pemerintahan yang lain. Sama-sama untuk bekerja memutus mata rantai penyebaran COVID. Kami bersyukur hari-hari ini di Balikpapan sudah mulai menurun. Dan kami percaya penyebarannya akan segera berhenti. COVID-19 akan berlalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, hikmat-Mu ada pada pemerintahan bangsa kami supaya Indonesia, Balikpapan semakin aman dan nyaman Tuhan. Ekonominya dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat. Tuhan lindungi mereka semua. Berkat-Mu atas mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aparat keamanan TNI, Polri juga Tuhan berikan kekuatan supaya mereka bisa mengatasi situasi keamanan di Indonesia ini dengan bijaksana dan sebaik-baiknya Tuhan. Sehingga Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasakan damai dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk mereka yang sedang terpapar COVID-19, yang sedang terbaring di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat karantina mandiri. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa, kami berdoa juga untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Khususnya untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Herol sebagai gembala. Dan juga keluarga, istri dan anak-anak. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diurapi Tuhan. Semakin Tuhan pakai untuk menjadi Bapak bagi gereja ini Tuhan. Menjadi teladan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga para pemimpin yang lain, para diaken, para gembala-gembala kakak. Tuhan, kami minta hikmat-Mu, kami minta penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami semua. Sehingga kami tetap senantiasa bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam pemilihan Tuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan segera memberikan persembahan. Persembahan kita secara online ya. Melalui QR Code yang akan tampil di layar TV. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita angkat sama-sama handphone di tangan kanan kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih, persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur dan kerajaan-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Aminkan dengan antusias saudara setiap berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Bahkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Sama-sama 3 kali kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker dan jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan
temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.